Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman belajar dari mereka. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung sama dengan teman-teman lainnya di belajar dari mereka. Jadi sekilas tentang belajar dari mereka adalah forum terbuka online, sharing inspirasi di mana kita berharap teman-teman di sini bisa mendapatkan inspirasi baru, ide-ide baru untuk membangun karir atau studi atau usaha teman-teman di mana teman-teman berada pada malam hari ini. Terima kasih sekali untuk Pak Gun Faisal dari Universitas Riau yang sudah berkenan mendukung belajar dari mereka dan menyediakan sertifikat pada malam hari ini. Untuk sertifikat akan diberikan kepada 100 peserta registrasi pertama dan akan di-email oleh tim Universitas Riau. Baik, mungkin kita langsung saja mulai karena teman-teman sudah banyak yang menunggu ini. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam Pak Andri. Terima kasih sudah berkenan menyediakan waktu pada malam hari ini. Harusnya Bapak istirahat, berkumpul bersama keluarga, tapi Bapak justru menyediakan waktu untuk kita belajar pada malam hari ini. Baik, mungkin kita langsung mulai saja. Saya yakin teman-teman juga sudah mengenal Pak Andri baik lewat karya, baik lewat web, artikel gitu. Jadi mari kita bersama-sama belajar dengan Pak Andri pada malam hari ini khususnya tentang bagaimana di tema bulan Juni ini kita ini fokus bagaimana kita bisa comeback stronger setelah beberapa bulan ini kita di rumah. Jadi kita berharap teman-teman ini dipersiapkan dengan inspirasi-inspirasi yang ada di belajar dari mereka. Dan pada tanggal 3 Juni ini arsitektur bambu, teman-teman. Karena kita melihat ternyata banyak sekali dampak baik dari arsitektur bambu, dari penggunaan bambu pada konstruksi arsitektur. Nah, kita akan belajar banyak sekali. Kita akan bagi 2 sesi nih, teman-teman. Jadi sesi pertama ini sangat singkat. Biasanya kalau di sesi pertama saya akan memberikan 10 pertanyaan, tapi di sesi pertama ini saya hanya akan memberikan 1 pertanyaan ke Pak Andri. Kemudian di sesi kedua, Pak Andri akan membagikan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung dimasukkan di kolom komentar ya. Oke, Pak Andri, ini satu-satunya pertanyaan yang saya siapkan untuk Pak Andri di malam hari ini. Apa sumber inspirasi Pak Andri dalam berkarya? Satu pertanyaan, tapi cukup sulit untuk dijawab ini. Ya, saya mengambil inspirasi dari banyak sekali hal ya. Jadi ketika kita melihat apa-apa aja yang ada di sekitar kita, kadang-kadang itu memunculkan satu inspirasi tersendiri. Jadi banyak sekali hal. Saya juga sangat beruntung bahwa saya sebagai pengajar nih di Departemen Arsitektur Institut Teknologi Bandung, banyak sekali juga inspirasi yang saya dapatkan dari hasil karya mahasiswa. Jadi kadang-kadang saya melihat mahasiswa mempunyai ide-ide yang cemerlang. Oh iya ya, kenapa tidak begini ya? Oh iya ya. Jadi saya belajar banyak dengan mahasiswa, sama-sama menginspirasi lah. Saya mencoba menginspirasi mereka, mereka pun akan banyak sekali membawa inspirasi kepada saya. Saya kira itu, Mas Daniel. Oke, wow, oke. Jadi yang diajar juga memberikan inspirasi ya bagi yang mengajar. Ya. Oke, teman-teman, pasti semua udah nggak sabar. Ya, pasti semua udah nggak sabar mendengar materi dari Pak Andri. Saya akan stop sharing dan Pak Andri, monggo bisa sharing materi yang sudah dipersiapkan. Ya. Baik, saya sebentar. Saya share dulu ya. 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 Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam untuk kita semua.
menjadi satu kehormatan nih bagi saya dihadir dalam acara belajar dari mereka. Mungkin lebih tepat hari ini mungkin belajar bersama-sama, belajar tentang bambu bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Daniel Alexander, satu kehormatan saya diundang untuk mengisi dalam forum ini. Juga kepada Pak Gus Faisal, salam kenal Pak. Terima kasih. Salam kenal Pak. Dari Pekanbaru. Ya, atas dukungan untuk acara ini. Baik, ini saya tidak bisa menyapa satu persatu nih, ada beberapa guru-guru saya, kemudian ada kolega, ada murid-murid saya juga di sini. Saya tidak mungkin menyapa satu persatu, tapi ya saya ingin memberikan satu materi terkait dengan arsitektur bambu untuk menyelamatkan lingkungan. Ya, mungkin banyak dari rekan-rekan kita yang sudah tahu barangkali ya, melihat materi saya, tapi saya berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang baru meskipun mungkin tidak terlalu banyak. Baik, ya nama saya Andri Widyo Wijatmoko, saya dari Departemen Arsitektur, Prodi Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Fokus saya banyak di teknologi bangunan, terutama masalah structural design. Jadi passion saya ada di sana, jadi cara mendesain struktur, mendesain bangunan dengan pendekatan yang lebih struktural, kurang lebih begitu. Sedikit pengantar dari saya. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman juga belum pernah tahu secara lebih detail tentang apa itu bambu. Jadi bambu itu pada dasarnya bukanlah pohon. Ya, jadi dia sebenarnya masuk dalam rumput-rumputan. Jadi bahkan disebutnya sebagai giant grass. Ada yang bilang vegetal grass. Jadi vegetal steel, sorry. Jadi rumput tapi yang besar, ya, raksasa, atau bisa juga dikatakan rumput yang seperti baja karena kekuatan tariknya. Jadi dia masuk dalam famili Poaceae, kemudian subfamilinya Bambusoideae. Indonesia adalah memiliki 126 native spesies dari kurang lebih 1.500-an spesies yang ada di dunia. Jadi kita punya potensi yang sangat besar. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah peta distribusi dari penyebaran dari bambu. Dan entah bagaimana, ini juga daerah di mana banyak sekali gempa yang terjadi pada areal ini. Barangkali ini adalah salah satu anugerah ya dari Tuhan bahwa kita diberi satu bahan bangunan yang memang sangat tahan terhadap gempa. Nah, saya akan lebih fokus pada kaitan antara bambu dengan ekologi. Ada banyak sekali sebenarnya ya, tapi saya akan meng-highlight pada 4 aspek ini. Yang pertama adalah konservasi tanah, kemudian ada konservasi air, dan yang sangat relevan dengan kondisi sekarang adalah bagaimana bambu itu sangat bagus untuk menyerap CO2 dan melepaskan O2, karena ini adalah salah satu penyebab permasalahan yang banyak dengan adanya global warming. Kemudian selain itu adalah produksi biomasa yang luar biasa banyak. Ini kalau teman-teman lihat, nih ada foto sedemikian besar, nih bambu sedemikian besar. Meskipun menurut teori relativitas Einstein juga, manusianya yang terlalu kecil. Bambunya sebenarnya bambu seukuran yang biasa aja, tapi manusianya terlalu kecil. Belum sampai saat ini belum ada yang mengkonfirmasi. Tapi menurut saya foto ini sangat bagus menggambarkan kurang lebih perbandingan antara, ya, let's say bahwa ini manusianya seukuran normal, bambunya menjadi luar biasa besar, kurang lebih. Baik, kita mulai dari konservasi tanah. Ya, jadi jelas bumi kita akan berlangsung dengan bagus apabila tanah itu, ya, daratan itu ditumbuhi oleh tanaman. Ya. Jadi memang ketika saya bicara tadi arsitektur bambu untuk menyelamatkan lingkungan, sebenarnya yang paling bagus untuk menyelamatkan lingkungan adalah sama sekali tidak menebang pohon, sama sekali tidak membuat bangunan, karena bangunan itu bagaimanapun juga pasti akan merusak. Ya, tapi
Barangkali dengan bambu itu kita akan sedikit mereduksi kerusakan yang ada. Ya, mungkin kita arahnya ke arah sana. Gitu ya. Nah, salah satu fungsi bambu yang bagus adalah untuk konservasi tanah. Ya, sebuah riset di Cina menyebutkan bahwa banyak sekali guguran dedaunan yang ada daun-daun bambu yang gugur di bawah ini sangat-sangat bagus untuk mengurangi kemungkinan resiko terhadap erosi, ya, karena air hujan tidak langsung kena tanah, tapi terbentur dulu oleh adanya dedaunan. Ya. Selain itu juga indeks erosinya juga paling kecil dibanding 14 monoculture hutan monokultur yang lain. Kemudian selain itu, kalau bambu-bambu yang ada di iklim subtropis, itu bambunya tumbuh satu persatu seperti ini, dan akarnya itu di bawah ini. Tidak terlalu dalam, tapi akarnya menjalar. Kemudian anakannya akan tumbuh di tempat yang lain, dan akarnya seperti ini. Dan ini kalau dibayangkan, ini sangat-sangat efektif untuk menahan kemungkinan terjadinya erosi. Ini jadi berlaku seperti geotextile. Jadi ada reinforcement di tanah yang membuat tanah ini menjadi sangat-sangat stabil. Seandainya longsor, membutuhkan satu longsoran yang sangat luas, karena ini saling terhubung satu dengan yang lain. Dan ini luar biasa sulit untuk dicabut. Ya. Saya ada satu pohon ini, sempat menanam, dan itu luar biasa sulit untuk mematikan pohon ini. Akhirnya yang saya lakukan hanya memotong, tiap kali muncul anakan, saya potong terus. Hanya seperti itu. Sulit sekali untuk mencabut akarnya ini. Selain itu, bambu sangat bagus untuk konservasi air. Ya, sebuah penelitian di Cina, hutan bambu itu mampu meresapkan 2,5 kali lah, kurang lebih 2,5 kali lebih bagus dibanding hutan pinus. Selain itu, bambu juga sangat sedikit pemakaian airnya, sangat efektif dia memakai air, namun demikian dia mampu untuk menambah jumlah resapan air ke dalam tanah. Ini juga salah satu cerita yang sangat menarik bahwa International Network for Bamboo and Rattan, INBAR, itu melakukan satu proyek penanaman kembali dari satu lahan, di mana lahan itu adalah bekas penambangan batu bata. Dalam kurun 4 tahun, level airnya meningkat sampai 6,3 meter. Jadi luar biasa peningkatannya. Selain itu, tentu bahwa setiap tanaman, setiap tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini, dia akan menyerap CO2. Ya, menyerap CO2, kemudian dari hasil fotosintesis, oksigennya dikeluarkan. Karbonnya disimpan ke dalam tisu ini, di dalam batang ini. Nah, bambu itu mampu menyerap 6,2 ton per hektar per tahun. Sementara tanaman lain, hutan tanaman lain hanya 15 ton per tahun. Selain itu juga mampu mengeluarkan oksigen 35% lebih banyak dibanding tanaman yang lain. Itu artinya adalah ini sangat-sangat efektif dalam rangka untuk menyerap karbon yang selama ini kita lepaskan hasil pembakaran dari fossil fuel dan juga aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, apa yang kemudian diserap dari karbon itu kemudian dijadikan sebagai biomass. Ke depan, masa depan kita itu sangat mestinya kita harus kembali kepada pemakaian biomass yang bisa diproduksi oleh alam. Maka dari itu sekarang sudah ada high rise yang berbasis kayu, ya, laminasi kayu, LVL, dan lain-lain. Nah, suatu saat bambu pasti akan juga mengambil peran ketika dia dilaminasi. Kenapa? Karena bambu itu memiliki produksi biomasa yang sangat cepat, ya, 7 kali lebih tinggi dari tanaman yang lain, dan bambu adalah nomor 5 tercepat tumbuhnya biomasa. Ya, ini luar biasa juga. Nah, kaitannya dengan yang akan kita pelajari kita sebagai arsitek adalah dalam rangka
menyelamatkan bumi ini, kita harus membuat tabungan karbon sebanyak mungkin. Ketika kita membuat bangunan yang kita buat dari bambu, dari kayu, dan sebagainya, itu artinya karbon itu kita tangkap, CO2 itu kita tangkap dari udara, kemudian kita simpan dalam bentuk bangunan. Dan itulah harusnya yang kita lakukan untuk menyelamatkan bumi ini. Semakin lama bangunan ini bertahan, semakin lama karbon itu akan disimpan. Hingga suatu saat bangunan ini lenyap, gitu ya, entah terbakar, entah lapuk, dan sebagainya, karbon yang disimpan akan kembali ke alam lagi. Artinya apa? Zero emission. Ya. Emisinya 0 untuk karbon, karena dia mengambil dari udara, melepaskannya kembali. Ya. Nah, maka dari itu, kita sebagai arsitek harus membuat bangunan dari material yang berkarbon seperti ini, entah bambu, entah kayu, kemudian kita buat dalam kondisi yang selama mungkin dia bisa bertahan, sehingga mampu menyerap CO selama mungkin. Nah, ketika kita bicara tentang arsitektur, ya, arsitektur bambu, kita bisa melihat banyak sekali arsitektur bambu yang Anda lihat di dalam layar ini, semuanya adalah arsitektur bambu. Tapi bentuknya bermacam-macam. Ya, paling gampang adalah kita membuat klasifikasi berdasarkan jenis raw material dari bambu. Yang ini adalah bambu, batang bambu, yang ini adalah bilah bambu, yang ini kombinasi dengan bambu, kemudian kombinasi dengan beton, ini kombinasi dengan plastering, di sini juga ada juga yang berupa laminasi bambu. Nah, tapi yang di atas ini ide dari penciptaan arsitektur bambu adalah menggantikan bahan lain. Ini adalah salah satu contoh 100% bisa digantikan, kayu bisa digantikan oleh bambu. Ini adalah produk strand woven bambu. Salah satu produksinya ada di Bali, Indo Bambu, dan ada juga di Sukabumi, Bambu Logi. Nah, selain itu, ini juga sangat masuk dalam kategori substitutif, di mana anyaman bambu di sini digunakan sebagai tulangan beton. Jadi, ini adalah bamboo reinforced concrete. Jadi, saya kategorikan ini adalah sebagai substitutif. Sementara yang lain, ini saya kategorikan sebagai non-substitutif atau konvensional, di mana dia dibagi atas dua lagi. Yang ini adalah engineer, berdasarkan satu penerapan kajian ilmiah, yang ini adalah yang dibuat oleh tradisional. Dan inilah portofolio dari struktur bambu yang sudah saya buat, baik dalam ranah substitutif, menggantikan satu bentuk lain, seperti misalkan geodesic, tensegrity, reaction, face frame, ini adalah reciprocal, ini adalah strand woven bambu, atau dalam kaitannya dengan yang satu pendekatan yang engineered konvensional. Ya, seperti ini. Saya tidak akan membahas semuanya secara detail, karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi, yang saya highlight salah satunya adalah bagaimana perkembangan dari arsitektur tradisional menjadi satu arsitektur tetap dalam konteks bangunan konvensional, adalah dari tradisional menjadi suatu yang engineer, suatu modern yang melibatkan rekayasa engineering di dalamnya, itu pada dasarnya adalah semakin besar, bentangnya semakin besar, semakin lebar, juga semakin tinggi bangunannya. Ya. Idenya adalah sederhana itu sebenarnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini adalah bangunan tradisional yang ada di Indonesia, biasanya menggunakan bambu jenis yang berbeda, misalkan ini adalah bambu petung yang besar, bambu tali yang lebih kecil masuk ke dalamnya, ya, dibuat seperti ini sangat-sangat lazim ada di Indonesia. Ya, karena kekayaan kita juga karena spesiesnya yang sangat banyak. Tapi untuk membuat bangunan yang lebih besar dari itu, kita tidak mungkin mengandalkan pada konsep-konsep tradisional. Kita harus beralih pada perkuatan elemen struktural. Dari kolom yang hanya satu, kita rubah menjadi 15 kolom. Ya, sebesar ini, 15 kolom. Baloknya kita buat menjadi 6. Ini hanya 1, 2, atau katakan 2. Ini menjadi 6. Kemudian penuh dengan segitiga-segitiga. Jadi pada intinya perubahan dari tradisional menjadi dalam ranah konvensional menjadi suatu yang engineered bambu konvensional adalah perkuatan dari elemen-elemen bangunan. Bagaimana? Sebenarnya ada satu lompatan kecil
Kalau kita lihat. Di tradisional mereka masih mengandalkan pada pasak dan tali. Pasak ini adalah digunakan untuk mencegah bambu bergeser. Tapi dia masih mungkin copot pada arah vertikal. Karena itu digunakan tali. Jadi ini adalah sambungan. Karena itu dia hanya efektif untuk dua layer seperti ini, atau mungkin hanya 3 layer maksimal. Lebih dari itu tidak lagi efektif. Nah, dalam ranah engineer modern, itu menggunakan apa yang namanya baut yang sangat panjang, yang disebut sebagai threaded rod atau asdrad. Ini panjangnya bisa 1 meter. Dan dengan ini, dan juga menggunakan apa yang dinamakan sebagai electric drill, itu bisa ngebor bus di sana, menyatukan 3 bambu sekaligus, bahkan lebih. Di beberapa bangunan di Kolombia yang saya lihat, bahkan bisa sampai 5 bundle atau sampai 6 bambu yang disatukan menjadi satu kesatuan dengan bantuan alat sambung dan tools yang ini. Ya. Nah, dari lompatan yang kecil itu, banyak sekali arsitektur bambu yang kemudian bisa diciptakan, dikreasikan. Salah satunya adalah Great Hall Obi. Ya, ini saya desain sekitar tahun 2008 sampai 2009, kemudian dikonstruksikan dan memenangkan beberapa sayembara. Beberapa sayembara kayak Karya Konstruksi Indonesia salah satunya, kemudian di Arkadia juga. Nah, bentangnya cukup besar bangunan ini. Jadi bentangnya yang dari sini ke sini adalah 20 meter tanpa kolom, dari titik ini ke seberangnya sini adalah 31 meter tanpa kolom. Ya, ini adalah dalam satu acara Bambu Nation, ya, oleh Universitas Parahyangan, kita mengadakan di sana dalam satu komplek ini, bangunan yang sangat besar. Ya, ini dalam forum yang lain. Dan salah satu yang menarik adalah permainan dari cahaya. Ya, jadi cahaya ini hanya cahaya yang sama persis, hanya diulang pada tahun berikutnya, karena pergeseran dari matahari. Sehingga ini menjadi suatu feature sendiri yang sangat menarik. Ini adalah dalam acara terakhir beberapa waktu yang lalu, EE Visiting School, kerjasama antara Arsitektur ITB dengan EE School di London. Kita membuat satu acara, dan salah satunya diadakan juga di dalam bangunan ini. Nah, ada beberapa proyek lain, tapi saya hanya meng-highlight 2 proyek. Ya, salah satunya adalah proyek yang terakhir yang saya buat. Ini kerjasama dengan prinsipalnya adalah Shanghai Architect. Mereka kemudian mengontak saya untuk membuat structural design dari bentuk bangunan yang sudah mereka buat. Ya, jadi ininya seperti ini, bentuk besarnya seperti ini, kemudian mereka menginginkan saya untuk membuat sambungan-sambungannya dan sebagainya, ya, konfigurasi strukturnya dan sebagainya. Concern-nya adalah pengerjaan hanya dilakukan selama 1 bulan. Ya, karena ini akan digunakan sebagai ajang untuk menonton pertandingan polo di SEA Games 2019. Selain itu, masalahnya adalah hujan. Jadi pada saat musim hujan. Kendala lain ketika saya ke lapangan adalah harusnya ketika saya memulai konstruksi, kolom-kolom ini sudah selesai. Tapi ternyata tidak seperti yang saya harapkan, sehingga bahkan sama sekali base-nya ini belum jadi. Ini yang menjadi kendala yang sangat pelik di lapangan. Akhirnya kita membuat A-frame ini. Saya buat juga sambungan yang sesimpel mungkin, mengurangi sebanyak mungkin T-join, ya, membuat takikan-takikan sedikit mungkin. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan kecepatan pelaksanaan. Ya, saya dibantu oleh salah satu mahasiswa magister saya, Gilang Nugraha. Ya. Nah, kita buat dalam bentuk seperti ini, semua selesai satu ditumpuk, terus, nah kemudian kita dirikan dalam satu tempat. Ini masih bukan tempat yang semestinya, habis itu kita pindah, kita satukan 3 frame menjadi satu kesatuan, kemudian baru dari tempat tadi dipindahkan ke sini dengan menggunakan crane.
Jadi ini adalah salah satu, meskipun desainnya kita katakan sederhana, tapi ada teknik konstruksi yang luar biasa yang harus dilakukan di sana. Utamanya adalah terkait dengan kecepatan. Jadi ini kita bisa saksikan bagaimana video dari pengangkatan, ya, pengangkatan dari bangunan ini. Jadi dari frame yang kita buat di sini diletakkan, kemudian diangkat, diletakkan kepada tempatnya. Dan karena juga permasalahan dari visa kita dan sebagainya, sebanyak mungkin pekerjaan dilakukan dalam kondisi di sini sebelum kemudian diangkat. Nah, karena begitu sudah diangkat dan dipindah ke sini, ini akan dilakukan oleh tukang-tukang dan para pekerja yang ada di Filipina, yang mana mereka bagaimanapun skill-nya masih jauh di bawah skill tukang-tukang yang kita miliki. Nah, sekarang kita bicara sedikit tentang sustainability. Ya. Kalau kita lihat di internet begitu ya, itu ada perdebatan yang sangat pelik antara komunitas kayu dengan komunitas baja dan beton, yang mana masing-masing mengklaim sebagai bangunan yang paling sustainable. Ya, orang kayu bilang bahwa ini adalah renewable resource, satu yang bisa diadakan oleh alam, tapi di sisi lain orang-orang baja dan beton ini bangunan dengan kita cukup membuat sekali, setelah itu lifetime, durable dan sebagainya. Dan dia mengatakan bahwa kayu ada masalah dengan deforestasi, ya, penggundulan hutan. Sementara orang timber mengatakan inilah bukan non-renewable, jejak karbonnya sangat besar, kemudian konsumsi energi juga sangat besar. Kemudian kalau kita kaitkan ini dengan bambu, bisa kita katakan tidak ada lagi penggundulan hutan. Maka dari itu bambu menjadi sesuatu yang sangat powerful untuk saat ini. Maka dari itu saya yakin banyak sekali orang yang sekarang berminat untuk mengeksploitasi bambu. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit satu persatu. Fungsi dari bambu terkait dengan menyelamatkan lingkungan adalah untuk mensubstitusi kayu. Ya, ini adalah salah satu bangunan yang saya desain. Ini adalah ada di teras Sunda Cibiru. Ya. Ini adalah strand woven bambu. Jadi ini sebenarnya dibuat dari bambu, meskipun sudah dibuat seperti ini tidak lagi terlihat mirip dengan kayu. Ini fungsi utamanya adalah musola. Ide desainnya saya ambil dari bentuk adaptasi bentuk leuit. Ya, ini atas permintaan Pak Wali Kota saat itu, Pak Ridwan Kamil, inginnya dalam bentuk leuit yang dirubah menjadi satu musola. Ya, kemudian kita ganti ini dengan strand woven bambu. Nah, ini adalah kurang lebih interiornya seperti ini. Nah, berikutnya adalah bambu untuk menggantikan bata. Jadi bata ini, apalagi clay itu jejak karbonnya sangat besar. Ya, jadi dia melalui satu proses yang juga irreversible. Artinya ketika tanah dibakar sampai suhu tertentu, biasanya dengan dibakar sampai 500 sampai 800 derajat Celcius, dia tidak akan kembali lagi menjadi tanah. Jadi dia akan selamanya berupa bata, clay, berupa keramik, seperti keramik ya. Nah, karena itu alangkah sangat bagusnya seandainya bambu bisa kita fungsikan untuk menggantikan bata ini. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah saat-saat pertama saya memulai kecintaan untuk menggunakan bambu. Ini adalah satu desain konstruksi bambu yang saya namakan dengan bambu plaster atau mabuter. Jadi rumah-rumah ini dibuat dengan anyaman bambu. Ini dibuat dalam satu workshop. Ini dalam bentuk prefabrikasi seperti ini. Bangunan ini bisa kita bangun, bisa kita dirikan hanya dalam waktu 1 hari setelah pondasinya selesai. Jadi dalam waktu 1 hari bisa kita selesaikan dalam kondisi seperti ini. Berikutnya baru kita lakukan dengan pemplesteran. Sampai akhirnya kita bisa memiliki satu bangunan yang kita katakan sebagai bangunan dalam terms orang-orang awam sebagai bangunan yang permanen. Nah, ini adalah beberapa bangunan lain yang juga saya buat
Ini di Nagalawan, kemudian yang ini ada di Jatinangor yang masih berdiri sampai saat ini. Ini dibangun kurang lebih tahun 2000-an. Nah, beberapa waktu yang lalu bersama dengan Ibu Lili Tambunan, ahli API, kita melakukan uji API di sini, ya. Nah, dan berhasil lolos 2 jam. Ya, artinya kita bisa melewati standar bahwa dinding ini bisa bertahan sampai 2 jam. Berikutnya adalah terkait dengan bambu untuk menggantikan material lain dalam satu struktur yang sudah mapan. Jadi ada banyak struktur bangunan yang mana biasanya dengan satu material tertentu. Contohnya adalah space frame. Biasanya space frame ini digunakan dengan material baja, pipa-pipa baja. Nah, ini kita gantikan dengan bambu. Kemudian ada juga tensegrity, ada juga reciprocal frame, biasanya dengan kayu. Dan reaction ini yang saya merahkan ini adalah satu temuan saya yang merupakan kombinasi dari tensegrity dan reciprocal frame. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa, meskipun tidak sampai detail. Nah, kalau kita bicara kajian secara lengkap, itu kita bicara tadi ada konstruksi bambu tradisional, konstruksi bambu yang engineered, modern, ini masih dalam kategori konvensional. Di satu sisi lain, itu ada substitutif, di mana bambu untuk menggantikan material lain. Nah, permasalahan utama adalah nanti ketika kita bicara substitutif bambu construction, apalagi untuk space frame, itu terkait dengan sambungan. Jadi lebih banyak bukan pada desain bangunan, karena desain bangunan pada intinya space frame kita tinggal mengambil dari desain-desain yang sudah ada, hanya menggantikan dengan bambu. Masalahnya adalah di sambungan. Nanti ada challenge-nya, ada tantangannya, ada risetnya, sampai kemudian muncul satu temuan saya tentang bambu Barcom joint, yang mana ini memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi, tapi juga tidak saya presentasikan dalam kesempatan ini. Nah, turunan dari ini itu juga menghasilkan banyak sekali struktur yang bisa kita gantikan dengan bambu. Contohnya adalah tensile structure, struktur tensile, struktur tarik. Ini adalah treemountainbuilding.id, maksudnya ini di Indonesia, ya, ada di Bali. Kemudian ada space frame, ini nanti saya perlihatkan sedikit di rumah Pak Budi Faisal, di Parongpong. Kemudian ada geodesic dome, ini di Korea pernah. Kemudian di Pilrek ITB yang terakhir. Ada juga di Kolombia, kemudian tensegrity, beberapa workshop saya buat, ya, di Indonesia, di Filipina, di UK, Jepang, dan sebagainya. Kemudian ada reciprocal frame, ini ada masjid, ya, ada beberapa workshop juga yang saya lakukan, dan yang terakhir action saya lakukan dalam satu workshop di Indonesia. Ini cerita lengkapnya, tapi saya hanya ingin membahas barangkali secara overview sedikit beberapa bangunan yang ada di sini. Yang pertama adalah tensile structure. Jadi ini bangunan yang sangat bagus. Kalau nggak salah didesain oleh York Stam. Dulu dimiliki oleh Green School, kemudian dibeli oleh Bali Turtle Island Development. Ada masalah terhadap sambungan sehingga terjadi banyak sekali. Ada sempat satu bangunan atau satu rafter ini sampai jatuh. Ya, karena permasalahan sambungan, akhirnya diganti dengan sambungan yang saya desain, Barcom joint, bambu radial compression joint. Dan ini bangunan bisa bertahan sampai saat ini. Kemudian ini adalah bangunan space frame. Ya, ini temuan yang terakhir kemarin kita buat. Ini menjadi satu bahan tesis juga bagi mahasiswa magister saya, Gilang Iqbal Nugraha. Keseluruhan structure ini adalah satu kombinasi juga dengan pemilik, yaitu Pak Budi Faisal, yang mendesain, kemudian kita membuat satu prototipe yang pertama bambu space frame yang ada di Indonesia. Ini contoh tentang geodesic dome. Ketika saya membuat satu workshop di Kolombia, ini saya buat kita buat beberapa workshop menggunakan sambungan Barcom joint yang saya buat juga. Nah, ini mungkin tahun lalu kita membuat satu workshop tentang tensegrity, ya, jadi membuat satu gazebo
di UK dengan London South Bank University. Kita buat satu gazebo menggunakan atap tensegrity seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini seperti cantilever, bambu ini dan ini seperti hanya ditumpangkan begitu saja. Tumpangannya sangat sederhana. Sambungan hinge joint, jadi sambungan sendi. Jadi bambunya seperti melayang. Jadi hanya satu nempel di sini, yang ini seperti tidak melayang. Tidak nempel dengan yang ini. Begitu pula bambu yang ini. Jadi ini sebenarnya ada jarak, ada space. Kalau kita lihat dari dekat, kedua bambu ini tidak nempel. Jadi masing-masing melayang. Nah, jadi satu tumpuan di sini. Bambu ini juga hanya menumpu di sini, dan melayang sampai ke depan sana. Ya, ini prinsip dari tensegrity. Ya. Kemudian berikutnya adalah reciprocal frame. Ini juga satu sistem struktur yang sangat menarik. Ya. Jadi reciprocal frame ini sebenarnya tidak cocok digunakan dengan material bambu. Kenapa? Karena bambu itu hollow, ya, kemudian dalamnya kosong begitu, kemudian bambu itu penampangnya bulat. Kenapa? Karena begitu dia dibuat menjadi reciprocal frame, dia menjadi tumpuannya itu titik temunya itu, bidang titik temunya kecil sekali, sehingga sangat mudah mengalami crack. Ya. Karena itu reciprocal frame ini lebih banyak digunakan dengan elemen-elemen kayu. Elemen-elemen kayu, balok-balok kayu, penampangnya juga kotak begitu ya, bujur sangkar atau persegi panjang, itu yang lebih cocok. Ya, tapi bagi saya, sayang sekali ketika ada satu sistem struktur yang sangat menarik, tidak bisa kita explore dengan bambu contohnya. Kalau kita mau bikin workshop dengan kayu dan sebagainya, itu juga mahal. Sehingga saya tetap dalam rangka mempromosikan bambu, menggunakan bambu untuk reciprocal frame. Ya, hanya kemudian, ini adalah reciprocal frame yang dibuat oleh Da Vinci, Leonardo da Vinci. Kemudian saya melakukan pengembangan, melakukan evolusi dari yang ini istilahnya bending aktif, kita jadikan menjadi vektor aktif. Jadi base-nya adalah truss segitiga. Ini bambu mengalami lentur, yang ini tarik dan tekan. Nah, kemudian ini adalah evolusi yang terakhir yang saya buat, di mana gabungan antara bending tadi plus vektor aktif. Ya, di mana ada bendingnya tetap ada, tapi truss-nya, bentuk-bentuk segitiga dan tarik dan tekannya tetap ada. Sehingga terbentuklah struktur seperti ini. Dan ini kita jadikan menjadi sebuah masjid. Ya, saya dibantu desain oleh Imam Prasetyo, kemudian dalam pelaksanaan oleh Gilang, Iqbal Nugraha. Ini adalah 3 dimensinya. Ya. Menjadi tantangan adalah ketika kita membuat bangunan yang image-nya begitu bagus, menjadi tantangan karena saat itu yang memberikan dana ingin adalah bangunan aslinya seindah gambarnya. Ini jadi satu tantangan tersendiri. Akhirnya mau nggak mau saya dibantu oleh teman-teman dari S2 ini, ya, untuk membuat maketnya. Ya, kita buat maketnya menjadi bentuk seperti ini karena di Indonesia utamanya tukang-tukang itu sangat mudah membaca maket dibanding gambar. Jadi ketika ada maketnya mereka akan sangat mudah untuk mengerti. Kalau gambar 3D, SketchUp, waduh, susah sekali untuk mereka mengerti. Dan ini adalah bangunannya, ini masih dalam proses yang belum selesai. Ya, di sini ada kaligrafinya, dan ini adalah struktur bambu di bagian sana. Dan ini adalah interiornya, ya, interior dari masjid. Ya. Ini adalah gabungan antara tadi, ya, bending dan vektor aktif. Nah, ini adalah sumbangan dari, jadi ketika terjadi bencana gempa, masjid ini kolaps, kemudian masyarakat Aceh difasilitasi oleh Pemprov Aceh, mereka menyumbangkan dalam bentuk masjid. Jadi kita, nah satu peluang bahwa mereka juga traumatis dengan kondisi dulunya adalah masjid dengan beton, kemudian mereka traumatis dengan beton, inilah saat yang tepat
kemudian saya mengusulkan menggunakan masjid bambu. Dan mereka juga sangat-sangat antusias, sekarang juga menjadi salah satu destinasi wisata di sana. Banyak sekali orang yang mau sholat di masjid ini. Nah, ini yang ingin saya berikan sedikit kilasan saja bagaimana apa yang disebut sebagai reciprocal tension atau reaction. Ini adalah salah satu jenis struktur baru yang berada di antara reciprocal frame dan tensegrity. Jadi yang menarik dari struktur ini adalah bambu-bambu ini tidak nempel satu dengan yang lain. Seperti tensegrity. Tapi bambu ini bekerja berdasarkan bending, bukan tarik dan tekan seperti tensegrity. Ya. Dan kalau kita lihat bangunan ini sangat besar, tapi sangat fleksibel. Ini saya goyang-goyang tidak patah. Kemudian saya coba memotong satu kabel, dia tidak rubuh. Kabel kedua, tetap bangunan ini masih bertahan. Begitu kabel yang ketiga saya potong, baru kemudian runtuh. Kalau kegagalan ada di batang, itu jauh lebih aman. Jadi artinya apa? Artinya adalah bangunan ini memiliki safety factor yang sangat bagus. Ya. Ini adalah reciprocal tension. Jadi idenya adalah bambu ini diangkat oleh bambu yang ini. Bambu yang ini diangkat oleh bambu ini. Bambu ini diangkat oleh bambu ini. Terus secara reciprocal, di saling ketergantungan. Jadi ketergantungan structure ini menjadi sangat bagus. Ya, sangat penting. Nah, presentasi saya sesi yang terakhir ini ini belum pernah saya presentasikan sebelumnya, adalah terkait dengan tadi ya, menyelamatkan lingkungan dengan bambu. Saya ingin sedikit memberikan inspirasi hidup bersama bambu di Gria Awi. Jadi Gria Awi ini rumah saya. Ya. Jadi ini adalah rumah yang lama, saya tinggal di sini. Kemudian ini adalah rumah baru, calon rumah baru. Jadi beberapa ini sudah di ini. Ya. Tetangga depan menyayangkan rumah beton ini diganti dengan rumah bambu. Ya, pada awalnya, sayang sekali nih, rumah beton bagus-bagus diganti sama bambu. Tapi biarlah, mungkin masing-masing punya preferensi yang berbeda-beda. Nah, saya ingin menggambarkan, di sini sudah ada tanaman bambu yang tumbuh di halaman saya. Ini saya ingin menggambarkan bagaimana bambu itu bisa memberikan kontribusi yang cukup bagus. Nah, di rumah saya ini, bambu saya gunakan sebagai building materials, ya, material bangunan. Ya, jadi tidak semuanya tentu, karena bagi saya tetap bambu pun ada limitasinya. Ya, bambu ada limitasinya, dia tidak bisa terekspos oleh matahari, tidak bisa menerima beban titik yang sangat tinggi. Ya, tetap ada, jadi harus dikombinasi. Maka dari itu selama kita bisa menggunakan bambu, kita gunakan bambu. Selama bambu tidak memungkinkan karena keterbatasannya, kita gunakan material lain. Kemudian selain itu, bambu juga saya gunakan untuk pakan ternak, pakan ikan. Kebetulan saya memiliki kolam ikan untuk produksi. Ini juga bisa jadi makanan ikan. Saya juga membuat bambu untuk karkol atau arang aktif. Banyak sekali kegunaan dari arang aktif. Salah satunya adalah untuk kompos. Jadi dicampur dengan kompos, itu akan menambah kesuburan tanah. Kemudian saya juga gunakan, karena dia memproduksi biomasa yang luar biasa besar, saya juga gunakan untuk memasak. Ya, tentu terbatas ya untuk memasak. Jadi saya punya stove di rumah, kemudian juga saya gunakan untuk shield untuk penyaring untuk penahan angin dan juga debu.
Oh, oke. Sorry teman-teman, ini sepertinya si Pak Andri-nya sedang disconnected. Mungkin kita tunggu sebentar lagi. Saya mulai lagi. Ya, Pak Andri. Silakan Pak Andri. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Nah, ini adalah proses konstruksi dari rumah saya. Saya juga menggunakan barcom joint, bambu radial compression joint. Jadi pada intinya adalah saya buat satu, ini beton, ya, sebagai istilahnya sebagai sepatu dari bambu ini untuk menjauhkan bambu dari nanti dudukannya. Jadi saya buat ada ini, dan ini kemudian ditanam di betonnya, sehingga dia memiliki kekuatan tarik ke arah sana. Dan ini strukturnya sangat sederhana. Saya juga membuat struktur atap yang sangat sederhana, tidak neko-neko. Di sini masih saya juga menggunakan barcom joint yang tadi sambungan di bawah itu saya gunakan di bawah ini. Kemudian dari situ kita langsung letakkan saja bambu penyandar. Ini pakai bata, kenapa? Karena memang ini berbatasan dengan lahan. Di seberang saya ada sungai, ada selokan kecil. Jadi sesederhana itu. Saya hanya meletakkan bambu seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan non-glue laminated bambu, jadi kita buat bilah-bilah, kemudian kita satukan, kita pakai mur baut di sini, mur baut yang panjang. Di bagian ujung-ujungnya saya gunakan kayu, karena bagaimanapun teksturnya lebih menarik kayu. Ya, di sini baru menggunakan bambu. Dan ini saya gunakan sebagai anak tangga. Dan ini saya juga menggunakan anyaman bambu. Di sini adalah WC. Ini adalah ruang kerja saya. Saya sekarang ada di sini, di atas ini. Ini adalah ruang kerja saya. Di atas kamar mandi. Ini di sini adalah ruang tidur utama. Jadi ini adalah kamar tidur tamu. Ya, ini saya gunakan juga anyaman yang berbeda. Ya, anyaman bambu yang berbeda. Ini istilahnya palupuh, yang kita palupuh kemudian dianyam, kemudian di bawahnya, di dalamnya nanti diplester. Ya, kenapa? Karena itu kita memerlukan insulasi suara yang cukup bagus. Dan ini dalamnya diplester. Saya juga banyak mengaplikasikan teknologi-teknologi sebenarnya sederhana gitu ya, tapi ini juga sekaligus sebagai eksperimen saya dalam membuat konstruksi-konstruksi atau struktur-struktur yang baru. Ini adalah sama, anyaman bambu. Kemudian saya juga mengaplikasikan satu sistem konstruksi yang sangat umum ada di Kolombia, yaitu bahareke, yang ada di Amerika Latin. Jadi kombinasi antara bambu-bambu utuh, kemudian di bagian tengahnya ini menggunakan kawat ayam, kemudian diplester. Ini adalah saya juga menggunakan bambu-bambu wall, dinding-dinding dari bambu utuh seperti ini. Ada beberapa lubang ya, sebagai lubang ventilasi dan juga aksen. Saya juga menggunakan material-material sisa. Jadi ketika kita mengerjakan konstruksi, banyak sekali papan-papan yang bekas pengecoran misalkan, bekas bekisting. Saya tidak pernah, saya minta tukang untuk selalu mengumpulkan, jangan dibuang, jangan dibuang. Nah, lalu pada akhirnya saya buat untuk menutup satu bidang dinding seperti ini. Jadi menggunakan papan, di dalamnya rangka-rangka kayu, papan-papan saja sisa, dipaku, tempel kawat ayam, kemudian diplester. Jadi istilahnya kayu plester barangkali. Nah, ketika saya mulai membangun, itu saya menanam bambu. Ini ada bambu. Di bawah ini adalah kolam air, kolam ikan. Kemudian ada papirus yang tumbuh di air. Ketika itu saya banyak membibitkan bambu. Salah satu bibit bambu itu menyatu dengan papirus. Akhirnya tumbuh di atas air. Nah, saya juga punya satu lahan yang sangat sempit. Barangkali lebarnya hanya kurang dari 1 meter, panjangnya 3 meter. Itu saya juga tanami bambu. Ya, sangat kecil, saya tanami bambu juga.
Saya juga membibitkan bambu dengan pouch dari bekas minyak. Ini adalah bambu gua angustifolia dari Kolombia. Kenapa saya memilih bambu ini? Karena dia tumbuhnya berjarak, sehingga tidak terlalu rungkut begitu. Dan ternyata dalam pengalaman saya, akhirnya bambu itu bisa tumbuh di atas air. Nah, ini kondisi saat ini, bambu itu tumbuh di atas air. Ya, meskipun saya tidak pernah bisa memanfaatkan ini untuk bangunan atau untuk produk. Kenapa? Karena density-nya kecil sekali. Saya hanya menggunakan ini untuk bahan bakar maupun untuk charcoal. Sementara yang ini bisa saya gunakan untuk bangunan. Nah, secara rutin, setelah saya memiliki bambu-bambu yang tua, minimal umurnya 3 tahun, saya memanen bambu-bambu tersebut. Ya. Kemudian daunnya itu saya gunakan untuk pakan ikan. Ya. Ternyata ikan ini, grass carp namanya, itu sangat suka bambu. Jadi segini itu akan habis dalam semalam. Ya. Kemudian berikutnya saya memilih cara yang lain. Saya potong dahannya seperti ini. Kemudian saya letakkan ini di dalam air. Beberapa waktu kemudian akan berubah seperti ini. Dan ini akan saya jadikan sebagai bahan bakar maupun bahan untuk charcoal. Nah, karena itu saya memiliki stove atau tungku api di rumah saya. Ya, jadi dengan smokeless karena saya memiliki ada 3 lubang di sini, api di sini, kemudian ada chimney atau cerobong di sini. Di mana di dalam cerobong itu saya juga bisa mengasapkan kayu atau bambu untuk diawetkan atau untuk dikeringkan. Jadi kalau kita lihat nih, api sebesar ini hampir tidak ada asap yang keluar dari sini. Dan ini adalah arang aktif yang saya produksi sendiri ya, dari batang-batang bambu yang sangat kecil yang nanti bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Dan ini adalah tahap produksi yang berikutnya. Saya menggunakan batang-batang yang agak besar, masukkan dalam kaleng, kemudian dibakar. Dan selain itu, bambu-bambu yang layak untuk konstruksi, saya potong dalam potongan-potongan ukuran tertentu, kemudian saya rendam. Ini adalah salah satu bentuk pengawetan juga. Salah satu bentuk pengawetan juga. Atau saya juga mengawetkan dalam kondisi langsung setelah saya potong dengan injeksi. Ya, misalkan diinjeksi dengan larutan boraks atau pengawet kayu. Kemudian kita injeksi, setelah kita buat lubang kecil di tiap internode, di tiap ruas, kita beri lubang kecil, kemudian kita injeksi, sudah siap kita gunakan untuk berbagai macam hal. Ya, ini saya gunakan untuk ini, dan sebagainya. Contohnya adalah ini saya buat partisi dari bambu-bambu yang tadi saya hasilkan dari halaman rumah saya. Jadi bambu-bambu seperti ini. Ya. Kemudian saya tutup dan ternyata cukup menarik. Ya. Ini bambu-bambu yang nanti, tapi kalau bambu yang di atas air ini tidak mungkin kita gunakan karena ketika dia kering dia sangat peot gitu ya, karena dia mengkerut, shrinkage-nya terlalu besar. Dan ini adalah salah interior dari rumah saya. Saya menggunakan beberapa teknik konstruksi juga di sini. Salah satu yang juga menarik adalah sambungannya hanya ditumpu saja, kemudian saya membuat sling yang ada di sini. Ya, sling ini dibuat untuk menarik, kemudian saya menggunakan tarikannya itu dari sini. Mungkin terlalu detail ya. Tapi itu beberapa teknik yang saya aplikasikan di rumah saya untuk mencoba membuat satu aplikasi konstruksi, teknik konstruksi tertentu. Ini adalah bagian dalam rumah. Ini yang tadi, jadi di dalamnya adalah berupa plesteran, plester dalamnya, sementara di luarnya adalah anyaman palupuh.
Ini saya juga memanfaatkan ini untuk dekorasi. Ini adalah bekas palet. Ketika itu di ITB pernah ada satu acara, kemudian palet-palet ini dijual 25.000, saya memperoleh 10 diantaranya, saya gunakan untuk berbagai macam hal. Ini juga yang menarik menurut saya, bayangan ketika kita memiliki pohon bambu juga cukup menarik. Ya. Nah, ini salah satu bagian teras rumah. Dan ini bambu-bambu yang tetap saya produksi dan saya pertahankan. Ya. Berikan efek ketika kita membuat foto juga sangat menarik, gitu ya. Ini sudut pandang yang lain. Ini adalah ikan, kolam ikan yang saya miliki. Dan beberapa dari hasil bambu tadi saya gunakan juga untuk dengan sederhana seperti ini, begitu ya. Ini juga menggunakan bambu. Ini juga bambu. Ini adalah lampu. Ada satu proyek gagal menggunakan lampu ini, kemudian saya gunakan aja di rumah. Bagian ujungnya saya sederhana, saya tutupi dengan seperti ini. Atau ini bambu yang cukup tebal, begitu ya. Saya gunakan sebagai tarikan pintu lemari. Ini saya buat sendiri juga. Ya. Ketika saya pulang dari Jerman, saya membawa satu potong bambu dari sana. Katanya bambu dari Cina, kemudian saya ukir menjadi satu tarikan pintu. Ini juga sederhana, jadi hanya buat bambu seperti ini jadi elemen lampu. Nah, salah satu yang menarik adalah saya punya pompa akuarium ya, untuk kolam. Itu biasanya menggunakan shaft atau as dari baja, stainless steel. Dan ini dalam beberapa bulan saya harus menggantinya. Kenapa? Karena dia aus. Sampai ada ide satu saat, kenapa nggak saya ganti aja dengan bambu? Saya pikir, kalaupun saya ganti tiap minggu pun, saya masih nggak ada masalah, karena ini murah sekali. Dan ternyata saya hanya perlu mengganti sekali. Sampai saat ini tidak ganti-ganti lagi. Ternyata kuat sekali menggunakan bambu. Jadi ini saya sarankan, kenapa harus mahal-mahal dengan ini, cukup dengan bambu. Luar biasa ternyata bambu. Dan beberapa bambu-bambu yang tidak digunakan, saya juga tidak boleh tukang untuk membuang. Jadi saya gunakan menjadi elemen-elemen partisi dinding. Ini pada bagian entrance di depan. Ya, ini view lain dari rumah saya ya, di bagian ini. Kemudian yang terakhir ada sedikit video tentang sekilas rumah saya. Manfaatkan sebanyak mungkin elemen bambu yang bisa digunakan. Baik, terima kasih. Semoga memberikan inspirasi bagi teman-teman semua agar bisa memanfaatkan bambu semaksimal mungkin ke depannya. Saya kembalikan ke Mas Daniel. Baik, terima kasih Pak Andri. Terima kasih atas presentasi yang sudah dipersiapkan. Jadi ini memang agak berbeda, teman-teman. Kalau kita di event belajar, maksudnya di sesi belajar dari mereka lainnya, biasanya ada diskusi. Tapi memang kalau di forum akademisi, biasanya para narasumbernya sudah punya materi yang akan dibagikan gitu. Biar gampang ngomongnya sebenarnya Mas Daniel. Jadi sudah dipersiapkan. Nah, sambil Bapak tadi memaparkan materi tadi, ini banyak sekali Pak teman-teman yang bertanya. Jadi mungkin supaya mempersingkat waktu juga saya akan bantu bacakan bagi
teman-teman di sini ya. Jadi banyak pertanyaannya begini, Pak Andri. Bagaimana memilih bambu, Pak, yang baik? Jadi ini saya coba summary aja. Salah satu yang paling banyak ditanyakan adalah bagaimana memilih bambu yang baik, Pak? Pertama, agak panjang sebenarnya ceritanya ya, tapi begini, bagaimanapun kita harus sadari bambu itu adalah material yang bukan kayu pertama, jadi dia hanya rumput. Karena itu dia diproduksi oleh tumbuh di alam, itu juga sangat pendek waktunya. Jadi katakan hanya dalam waktu 3 tahun minimal, biasanya 3-5 tahun, itu bambu itu dipanen. Bisa dipanen untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Artinya apa? Artinya dia memiliki keterbatasan juga. Jangan dibandingkan misalkan dengan pohon bengkirai misalkan, atau ulin. Ya, ulin itu tumbuh ratusan tahun. Ya, dia butuh ratusan tahun lagi untuk kembali ke alam. Bambu itu hanya bertahan, artinya bambu itu 3 tahun bisa dihasilkan. Ya, tumbuh di alam 3 tahun, tidak akan lama. Barangkali 3 tahun kemudian juga kalau dibiarkan akan kembali menjadi tanah. Gitu. Nah, artinya kita harus memang memikirkan, pertama adalah usia yang harus kita pikirkan. Jadi usia bambu tadi itu harus minimal 3 tahun. Kenapa? Karena bambu itu sebenarnya kalau tumbuh pertama dalam 1 bulan itu sudah mencapai diameter di mana dia akan diameter akhir. Ya. Kalau nanti dia misalkan katakan bambu petung diameternya 12, ketika dari rebung sampai dalam 1 bulan tumbuh sampai setinggi yang nanti misalkan katakan 15 meter, 20 meter, diameternya juga udah 20, udah 15, 20 begitu. Ya. Nah, pertumbuhannya ada di dalam, di seratnya. Jadi pertumbuhannya di serat. Semakin lama, seratnya akan semakin padat. Nah, ketika kita menggunakan bambu, katakan dalam umur 1 tahun, seratnya itu masih belum padat, masih banyak rongga-rongga di dalam bambu. Sehingga apa? Akhirnya mengkerut bambu itu. Karena mengkerut, tertahan oleh adanya diafragma, akhirnya pecah, crack. Dan itu menjadi masalah. Dia tidak bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, jadi pertama adalah umur. Umur 3 tahun tadi ya, Pak? 3 tahun. Artinya apa? Kita harus melihat kalau sudah ada crack, mengkerut begitu, artinya umurnya tidak cukup tua. Jadi masing-masing dari bambu memiliki ciri berbeda-beda. Ada bambu yang sangat mudah ditumbuhi oleh semacam algae. Ya. Jadi semacam algae. Jadi kalau bambu itu kelihatan macam ada algae yang tumbuh banyak di luarnya, seperti misalkan bambu petung, itu artinya bambu itu sudah cukup tua. Tapi ada bambu yang sama sekali tidak ditumbuhi oleh algae. Tapi kemudian ada semacam semburat agak kekuning-kuningan. Contohnya misalkan bambu tali. Nah, artinya masing-masing bambu tadi memiliki ciri tersendiri untuk dia bisa dikatakan cukup tua atau tidak. Oh, ciri paling bagus kedewasaannya. adalah memiliki. Kenapa? Oh, ciri bahwa dia sudah siap digunakan itu berbeda-beda ya, Pak? Dia sudah tua atau belum berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Maka dari itu yang paling bagus adalah ketika kita memiliki plantation, perkebunan, ditandai kapan dia lahir. Ya, misalkan 2010 kita mark aja 2010 atau kita kasih kalung 2010. Nanti 2013 kita panen. Gitu. Itu paling yang paling ini ada, Pak, yang punya plantation bambu itu ada, Pak? Kalau di Kolombia sudah sangat lazim. Di Indonesia masih jarang. Ada plantation, tapi lebih kepada misalkan untuk pulp, kertas. Iya. Kemudian untuk ada pertanian juga di Nias untuk energi. Iya. Bali untuk macam-macam. Ya, jadi jarang yang kemudian fokus pada plantation untuk bangunan yang menjaga sangat kualitas dari materialitas tadi. Oke. Karena menurut saya kalau bisa sangat menarik, karena bambu itu bisa juga kita bentuk dalam, bambu biasanya bulat ya, tapi bisa kita cetak menjadi segi 4 misalkan, nah, itu bisa kita memungkinkan dengan sifat-sifatnya.
Ya, jadi kemudian kalau kita ingin bambu yang melengkung dengan kelengkungan sempurna, kita buat bambu yang melengkung, cetak ketika dia tumbuh. Itu sebenarnya jadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, ide baru nih, teman-teman. Ya. Nah, Ya, selain itu tadi ya masalah umur adalah yang satu paling. umur, Nah, ya. yang kedua adalah terkait apa namanya terkait ya misalkan kelengkungan lurus atau melengkung. Nah, itu tergantung dari desain kita. Kawan saya misalkan Evan, dia sangat suka desain-desain yang melengkung-melengkung, dia banyak menggunakan bambu-bambu yang melengkung, gitu ya. Saya termasuk suka yang bambu-bambu yang lurus, ya. Mungkin banyak terinspirasi oleh bangunan-bangunan yang ada di Kolombia, yang sangat ini ya. Jadi tergantung preferensinya, apakah Anda pengen melengkung atau lurus, ya itu tergantung. Kemudian tentu memilih bambu yang bagus ya, kalau bisa hindari adanya crack. Tapi crack itu kalau saya lihat adalah keniscayaan. Kalau Anda sangat perfeksionis misalkan, jangan berharap Anda tinggal di rumah bambu. Kalau Anda melihat bambu crack satu aja menjadi pusing gitu ya, sakit kepala, mending jangan tinggal di rumah bambu. Karena crack itu adalah satu keniscayaan. Ya, saya pernah ada satu project meminta ibaratnya zero crack. Waduh, itu saya bertengkar lama sekali itu dengan ininya. Menurut saya mending tidak usah lah ya. Kalau sampai ada crack kecil aja, wah ini crack nih, bambunya crack, nggak bisa dipakai, udahlah, mending nggak usah. Mending nggak usah menggunakan bambu, karena itu adalah satu keniscayaan. Nah, ini melanjutkan, jadi ada beberapa pertanyaan yang coba saya rangkum, Pak. Boleh, boleh. Nah, tadi Bapak barusan cerita tentang bagaimana Bapak berusaha menjelaskan kepada klien bahwa crack itu adalah keniscayaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mempertanyakan hal yang sama. Bagaimana Bapak meyakinkan klien untuk menggunakan bambu? Kemudian setelah itu, setelah Bapak meyakinkan klien untuk menggunakan bambu, bagaimana caranya Bapak untuk meningkatkan kualitas bambu ini atau memperpanjang umurnya bambu ini? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke hal tersebut. Oke, jadi bagaimana meyakinkan klien? Jadi maka dari itu sebenarnya susah-susah gampang ya, sangat tergantung dari klien. Beberapa klien sebenarnya sudah maju dengan keinginan untuk menggunakan bambu. Seperti Obi tadi, itu adalah salah satu istilahnya kalau saya adalah anugerah gitu ya. Saya pulang dari India itu pingin sekali ada satu bangunan di Indonesia yang bisa jadi contoh gitulah. Jadi contoh bahwa bambu itu bisa digunakan secara engineer menjadi satu bangunan bentang besar. Kemudian datanglah Pak Joko Kusumowidagdo. Beliau atas saran dari Pak Sarwono Kusumaatmadja. Dari awal beliau menginginkan memang menggunakan bambu. Kenapa bambu? Karena trademark dari sustainability ini. Kalau kita bicara sustainability, ya bambu lah. Kayaknya udah paling ngetop lah. Trademark. Ada beberapa resort, misalkan di resort bawah reserve, harganya juga sangat mahal, itu menggunakan bambu. Kenapa? Karena memang green image-nya itu sangat-sangat bagus gitu ya. Nah, kalau saya, maka dari itu ketika saya mempromosikan bambu, saya selalu memperluas tidak semata-mata bangunannya, tapi efek yang sangat banyak, baik sebelum maupun sesudahnya dari bangunan tersebut. Memang akhirnya apa? Sebagai klien tentu dia akan, seandainya klien yang hanya memikirkan dirinya sendiri agak susah. Tapi kalau dia klien yang memiliki empati, memiliki oh iya ya, kenapa saya tidak memberikan kontribusi pada lingkungan, kenapa saya tidak memberikan kontribusi pada ekonomi kerakyatan, karena kalau kita bicara bambu, itu banyak sekali yang hidup dari bambu, dan itu tidak ada perusahaan besar sampai saat ini, kecuali kalau kita bicara bambu olahan ya. Kalau bambu itu dari mulai petaninya, orang yang nyeret dari situ ke situ, di truk, dan segala macam, itu rakyat kecil semua. Jadi efeknya sangat banyak. Karena itu saya akan selalu membawa ke arah sana. Ya. Pertama ke arah sana. Karena kalau kita
semata-mata melihat masalah dari bambu banyak. Dia crack lah, banyak menampung debu lah, yang inilah, yang itulah. Iya. Nah, yang kedua, ketika saya mendesain bambu, saya harus meyakinkan bahwa kalau saya sendiri akan mengcombine, tidak murni pure bambu. Artinya apa? Anda lihat di belakang saya mengkombinasikan antara bambu, bagian luarnya adalah GRC. Kenapa nggak bambu dan anyaman? Anyaman itu banyak menampung apa namanya debu dan sebagainya. Ya, istri saya memiliki masalah dengan alergi misalkan. Jadi saya mau nggak mau masih mengkombinasikan dengan material-material yang lain. Dan itu juga sangat tergantung dari preference dari owner tadi. Sebenarnya kita bisa mendesain, membuat rumah bambu, tapi juga stylenya lebih modern, lebih clean, lebih bersih. Memang ada sebagian juga yang sangat plastik gitu ya. Tidak ada masalah dengan debu, tidak ada masalah dengan ini. Oke, itu masing-masing punya preference yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitas dari bambu? Pertama, kalau saya akan cenderung pertama kali adalah pemilihan raw materials-nya sendiri. Ya, raw materials akan saya pilih. Sebenarnya tergantung. Kalau saya itu semua bambu bisa digunakan. Hanya dipilih ini untuk apa, ini untuk apa. Yang bambu kualitas bagus, misalkan untuk kolom. Bambu yang kualitas jelek, ya, sejelek apapun itu masih bisa saya belah-belah, saya jadikan bilah, saya anyam, saya plester, nggak terlihat. Jadi sebenarnya tergantung dari kita, apalagi kalau sekarang saya punya stove, punya tungku, tidak ada lagi yang terbuang, semuanya kepakai. Ya. Meskipun memang hanya sebagai memproduksi energi. Gitu Nah, ya. Pak, jadi sorry saya potong, Pak. Ya. Ini rumah Bapak sudah berapa tahun umurnya? Ini dari 2015. Oke. Jadi teman-teman ini untuk banyak sekali yang bertanya berapa lama umurnya, singkat gitu. Nah, Jadi ini Pak Andri langsung tidur di bawah konstruksi bambu. Jadi ya, betul. estimasi Bapak berapa tahun Pak ini rumah akan perlu di... Ini, jadi kalau menurut saya, jadi tadi ya, pertama kita menggunakan bambu yang bagus dulu. Ya. Yang kedua, syaratnya adalah preservation, jadi preserve. Dengan cara apa? Yang paling bagus adalah dengan borak dan boric acid. Tadi saya mencontohkan dengan direndam. Meskipun saya direndam, saya memperoleh hasil, ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang masih terkena serangan bubuk. Artinya belum terbukti secara ilmiah, ya direndam seperti yang tadi di kolam. Ya. Yang paling proven terbukti itu dengan borak dan boric acid. Jadi itu. Yang berikutnya adalah preservation by design. Ini satu kuliah tersendiri juga sebenarnya. Ya. Preservation by design artinya apa? Bangunan tadi harus, desain bangunan yang kita buat harus melindungi bambu tadi dari panas matahari, kelembaban, hujan. Ya, karena itu ada 3 prinsip menurut Simon Veles. Yang pertama adalah big head, atapnya yang besar, topinya yang besar, gitu ya, peritisannya yang lebar. Yang kedua adalah high heels, ya, high heels, sepatu tinggi, hak tinggi. Artinya apa? Bambu tadi dijauhkan sebanyak mungkin dari tanah, karena ini adalah sumber kelembaban. Kemudian yang ketiga adalah good air ventilation. Jadi ventilasi udaranya bagus, tidak lembab di dalamnya, sehingga memungkinkan bambu tadi tidak terserang oleh jamur. Dengan semua ini dicapai, saya sih bisa berharap ada yang memberikan garansi sampai 30 tahun. Tapi ada bangunan yang di Kolombia, teman saya Luis Lopez mengatakan ada bangunan bambu yang sampai 200 tahun. Jadi menurut saya tidak lagi menjadi isu ketika semua persyaratan tadi kita pakai. Baik. Nah, ini juga banyak yang bertanya nih, Pak. Bapak ada menggunakan program atau software nggak, Pak, untuk menghitung load? Jadi ini pertanyaannya lebih banyak tentang konstruksi bambunya ini daripada dampak lingkungannya. Tapi nggak apa-apa, kita tampung mungkin ya dengan pemahaman yang benar atau cukup teman-teman jadi berani untuk mengaplikasikan arsitektur bambu ini. Ya,
saya yakin tidak ada pertanyaan karena tentang lingkungan, karena memang sudah proven kali, sudah proof, ya. Jadi memang tidak terbantahkan lah kalau secara lingkungan. Jadi, oke, kembali ke pertanyaan tadi. Kalau saya sih sampai saat ini karena juga agak-agak jadul, saya masih ketika mendesain masih menggunakan AutoCAD 3 dimensi. Ya, jadi masih AutoCAD 3 dimensi. Kemudian soal menghitung, sebagian besar bangunan saya itu masih by intuition, harus saya akui ya. Great Hall Obi tadi, saya desain juga hanya dengan intuisi. Artinya sama sekali tidak mengandalkan structural designer, tidak mengandalkan teman-teman dari teknik sipil. Ketika kemudian owner mengatakan, jadi Pak nanti sekaligus dengan hitungan strukturnya nggak Pak? Saya katakan, enggak Pak, saya tidak bisa menghitung strukturnya. Tapi kalau Bapak mau mencari structural engineer, silakan. Nanti saya berikan filenya, silakan diuji. Begitu. Nah, belakangan ini saya justru diminta oleh teman-teman tadi dari Shanghai Architect juga salah satu pernah meminta saya untuk mendesain, bukan mendesain ya, menghitung strukturnya. Akhirnya saya bekerjasama dengan teman-teman dari teknik sipil. Ya, ada satu dosen sipil yang bukan dosen sipil, ada satu teman sipil structural engineer yang juga berminat terhadap bambu. Kita berkolaborasi untuk menghitung structure ini. Jadi memungkinkan, tapi bukan saya pribadi, tapi saya bergabung atau berpartner dengan teman dari civil engineer. Itu kira-kira. Baik. Oke, mungkin kita coba satu pertanyaan terakhir kita tampung. Ini tadi ada dari sebentar, ini saya di hijack sama anak-anak saya. Oke, dari Bung Petra tadi, Kak Petra. Kalau saja nanti begini Pak, di dalam forum ini semua terinspirasi nih pakai bambu. Tiba-tiba jadi ada sekarang ini ada 220 orang. Udah besok saya desain pakai bambu wes gitu. Nah, apa yang akan terjadi dengan aspek keberlanjutannya, Pak? Jadi ketika penggunaan bambu ini begitu populer, jadi pertanyaannya Kak Petra itu begitu sangat populer nantinya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi apa yang terjadi dengan industri kayu saat ini juga? Jadi begitu material kayu itu dipakai dengan masif, ya seperti yang terjadi sampai saat ini. Nah, begitu bambu dipakai dengan masif seperti furniture dan lain-lain, bagaimana Bapak melihat hal ini? Kalau saya sendiri sedikit berbeda dengan kayu, mungkin nggak sedikit ya, banyak berbeda dengan kayu. Ya. Kecepatan tumbuh dari bambu itu tuh luar biasa tinggi. Baik. Kecepatan tumbuh dari bambu itu luar biasa tinggi. Jadi saya juga berterima kasih pada teman-teman penggiat bambu nih. Saya lihat tadi ada Pak Heru Markeso. Apa kabar Pak Heru? Terus ada teman saya juga Mukoda Syuhada, Kang Das ya. Itu mereka banyak sekali melakukan tidak hanya di desain arsitektural tapi juga di penanaman. Ya, dengan melakukan penanaman yang luar biasa masif kerjasama dengan berbagai macam hal, berbagai macam pihak. Ya. Jadi saya sih tidak terlalu khawatir selama demand-nya ada, itu pasti akan kecepatan dari penanaman juga akan sangat besar. Jadi saya sih tidak ada masalah. Hanya memang yang sering bagi saya terutama yang sering menjadi dilematis adalah semakin banyak permintaan, ya, semakin harganya itu jadi semakin tinggi. Semakin tinggi harganya itu owner jadi semakin tidak tertarik untuk menggunakan. Kadang-kadang ini juga jadi masalah ketika saya kemudian punya klien, kemudian klien itu membandingkan, ternyata kenapa lebih mahal dari baja? Nah, udah saya sudah agak kurang tertarik dengan owner-owner yang kemudian membandingkan berdasarkan harga. Ya. Jadi ini juga menjawab pertanyaan teman-teman ini, apakah lebih murah dari konstruksi baja atau tidak? Jadi tidak selalu ya Pak ya? Tidak selalu. Jadi sangat, kalau saya lihat, saya selalu katakan ini di mahasiswa saya juga selalu saya katakan,
ketika bambu konstruksi bambu itu harganya mulai dari nol, gratisan gitu ya, sampai yang tak terhingga. Saya selalu katakan demikian. Kenapa? Kalau mau, kayak saya punya pohon bambu, saya nebang sendiri, saya gunakan pasak, 100% kita membangun bambu, 100% dari bambu mungkin. Tapi kalau 100% dari kayu, tidak mungkin. Tapi kita buat bangunan 100% dari bambu, mungkin. Artinya kalau kita ada di kebun bambu, semua kita potong, bambu kita jadikan tali, kita jadikan penutup atap, sirap, kita jadikan, semuanya bisa. Ya, jadi bisa nol lah ibaratnya. Tapi di sisi lain, ketika kita menggunakan sambungan space frame yang saya tadi perlihatkan sedikit, itu sambungan space frame-nya menjadi mahal, ya. Tapi efeknya luar biasa kalau space frame dari baja biasa yang dilas, that's it gitu ya. Ya, space frame oke, besar ya oke, tapi tidak ada satu nilai lebih. Tapi begitu menggunakan bambu, jadi something special gitu. Maka dari itu ada beberapa project yang ibaratnya nyaris harganya itu nggak masuk akal gitu. Tapi mereka tetap aja melakukannya dengan bambu. Jadi karena image-nya tadi. Oke, mungkin kalau saya tambahkan juga, bila saya rangkum semuanya, jadi penggunaan bambu ini tidak hanya semata-mata tentang aspek biaya, teman-teman, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan. Bahwa karena material bambu ini diperoleh dengan jarak yang pendek, dengan proses yang singkat, jadi carbon footprint-nya sangat rendah ya, begitu ya kira-kira Pak? Ya, betul. Nah, jadi mungkin untuk penutup nih Pak Andri, kira-kira ada yang mau ditambahkan untuk sebagai penutup? Baik, sebagai penutup, menurut saya sih kita harus mulai sebagai arsitek gitu ya, sebagai arsitek memang harus kita akui bahwa dapur kita harus mengepul gitu ya, konsultan kita tetap harus jalan gitu ya. Kenapa? Karena ya bagaimanapun kita hidup di dunia ini, di dunia arsitektur gitu ya, sebagai arsitek. Nah, kadang-kadang kita menemui klien yang tidak sesuai, nah menurut saya sih saatnya kita mencoba menjadi lebih bijak gitu ya, lebih bijak. Oke, harus kita akui bahwa kita mungkin tidak 100% berdiri pada idealisme yang kemudian sebenarnya kalau ada sih luar biasa, saya sangat salut pada seperti itu. Tapi mungkin kita harus mulai memberikan lebih banyak pertimbangan kepada klien, pertimbangan kepada klien untuk sedikit melakukan perbaikan-perbaikan yang memungkinkan. Salah satu contohnya adalah misalkan penggunaan bambu. Mungkin ada beberapa orang yang, waduh rumah bambu, image-nya masih jelek sekali. Tapi bisa kita approach dengan, oke Pak, rumah beton Bapak, tetap rumahnya beton, struktur semua beton, atap kuda-kuda baja ringan, tapi elemen ini bisa menggunakan bambu, misalkan contohnya. Elemen ini bisa kita ganti dengan kayu yang lebih rendah kualitasnya. Anda mencoba mengaplikasikan hal tersebut sebanyak mungkin, sehingga apa? Itu memberikan kontribusi bagi kita untuk menyelamatkan lingkungan. Dengan cara tadi, mengedukasi klien, kemudian secara kesadaran penuh menginsert idealisme kita ke dalam desain yang kita miliki sejauh yang memungkinkan. Kalau tidak seluruhnya, sebagian. Kalau tidak mungkin sebagian, ya sepertiga. Kalau tidak mungkin sepertiga, seperempat. Apapun yang memungkinkan, kita menyimpan karbon yang ada di udara tadi dalam bentuk apapun ke dalam rumah yang kita desain. Itu adalah salah satu cara kita untuk menyelamatkan lingkungan. Saya kira itu. Baik. Terima kasih, Pak Andri. Saya yakin banyak dari teman-teman yang saat ini, pada malam hari ini, mendapatkan inspirasi baru, ide-ide baru dari kelas. Ini mungkin kelas ya, kelas pada malam hari ini, kelas virtual. Oke, nah jadi saya mohon maaf teman-teman, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sempat saya bacakan.
tadi teman-teman sudah mendapatkan nomor pribadinya langsung ke Pak Andri, mungkin sekalian silaturahmi bisa langsung menghubungi Ya. Pak Andri jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mengajak kolaborasi barangkali. Nah, Ya. ini saya sampai terlupakan ini Pak. Jadi banyak sekali teman-teman tadi di awal-awal sesi meminta materi Bapak ini. Nah, kira-kira bagaimana Pak Andri? Berkenan untuk dibagikan nanti atau bagaimana Pak? Boleh nanti dalam bentuk PDF ya, tapi sebenarnya kan ada di YouTube ya down ininya. Oke, jadi nanti teman-teman aja sih nanti PDF dalam bentuk PDF. Oke, Tapi mungkin yang baik. saya review karena filenya ini cukup besar gitu ya. Mungkin nanti video dihilangkan segala macam bisa dalam bentuk PDF. Baik, baik. Saya menyampaikan permintaan teman-teman aja ini. Siap. Ya, terima kasih sebelumnya, Pak Andri. Baik, mungkin saya tutup malam hari ini, teman-teman. Terima kasih sekali. Teman-teman sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan belajar dari mereka pada malam hari ini. Terima kasih, Pak Andri, sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Jika banyak sekali pasti tadi tantangan-tantangan dari teman-teman untuk bisa masuk, saya memohon maaf. Semoga di sesi belajar dari mereka selanjutnya bisa lebih lancar proses masuknya. Baik, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mas Daniel.